Pada 3033 setelah Kristus, di Menara Api, seorang pria berteriak bahwa kekuatan burung abu-abu yang menyala, yang menjulang tinggi di atasnya beberapa kaki, hampir habis. Kemudian dia memerintahkan teman-temannya untuk menghabisinya, yang menyebabkan pria dan gadis lain mengambil senjata mereka dan segera berlari ke arah burung itu. Gadis itu menyerang dengan tongkatnya, melemparkan bola besar petir biru yang mengenai tubuh burung itu, sementara teman-teman lain menyerangnya dengan pedang. Pada satu titik, makhluk bersayap jatuh mati di gedung dan kemudian di tanah, jelas tidak dapat melanjutkan pertempuran yang melelahkan ini. Ketika para pahlawan kembali ke bumi, si pirang mengatakan bahwa penjaga menara Flaming akhirnya dikalahkan dan sekarang hanya tersisa, tetapi frasa ini dilengkapi oleh dua sekutu yang berdiri di belakangnya. Sekarang dia pergi untuk mati. Tanpa memahami apa artinya, dia bergegas untuk menoleh ke mereka, hanya untuk, pada saat yang sama, belati untuk menembus dadanya, ketika senyum menarik bibir gadis itu dan lelaki itu, dan gagang pistol keluar dari tubuhnya. Darah segera menyembur keluar dari mulutnya ketika dia batuk dan tertegun, tidak mengerti mengapa mereka bertarung berdampingan selama bertahun-tahun. Dan di sini, wanita berambut biru itu hanya tersenyum, mengatakan bahwa seorang biarawan membawa air untuk dirinya sendiri, katanya, dua biksu membawa air untuk saling membantu dan tiga tidak memiliki siapapun untuk membawanya. Dia juga meragukan bahwa Xiao Ming tidak menyadari kebenaran ini. Para pengkhianat mengatakan kekuatannya terlalu besar, dan begitu mereka menyingkirkannya, tidak ada yang akan mengancam mereka berdua. Keduanya mengulurkan tangan ke arah Tom sebelum mendorongnya ke dada, menyebabkan dia jatuh di punggungnya langsung ke tanah, di atas mayat burung itu. Dia hanya bisa menggumamkan kutukan, yang membuat pasangan menyadari bahwa dia masih hidup dan bahwa mereka harus menghapus tubuh dan jiwanya, yang membuat mereka segera mengangkat senjata mereka dalam kesiapan untuk berperang. Tapi begitu mereka bersiap, penjaga menara segera mengangkat kepalanya, mulai berteriak dan menyala dengan nyala api yang menyala-nyala yang menyelimuti pahlawan. Apakah burung berbulu api masih hidup? Para pengkhianat segera melindungi diri dari kobaran api yang mengamuk dengan mengambil lompatan kembali, ketika mereka menyadari bahwa dia ingin menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, sebuah ledakan besar terjadi dengan kolom api yang tinggi, sementara Xiao Ming berteriak kepada Lai Wang dan Long Juan bahwa jika kehidupan berikutnya ada, itu akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk membuat mereka menyesali apa yang mereka lakukan hari ini. Sebelum api akhirnya mencapai tubuhnya, panas menyelimutinya dan sesuatu keluar dari dada pria itu. Kemudian lampu merah muncul, seperti bintang, yang segera mengalir ke suatu tempat. Jendela status menginformasikan tentang identifikasi dan pemrosesan lintasan tujuan karakter, dan kemudian mengeluarkan beban sistem, yang, sementara bintang merah terang yang sama terus jatuh dari langit. Acara berlangsung 300 tahun kemudian, di kota Kanhai, di Akademi Seni Bela Diri. Guru kelompok ketiga, Liu Yuxi, mengatakan bahwa 400 tahun yang lalu 9 menara kegelapan jatuh dari langit dan sejak saat itu invasi besar binatang buas abnormal dimulai. Kemanusiaan tidak mampu melawan mereka dan terancam punah. Untungnya, munculnya seni bela diri dan penampilan prajurit yang kuat memungkinkan untuk mengatasi krisis ini. Umat manusia sangat beruntung selamat sampai hari ini dan sekaranglah saatnya bagi para siswa sendiri untuk menghadapi musuh bebuyutan mereka, binatang buas yang tidak normal. Gadis itu menarik jaringan dari kandang dan kemudian salah satu hewan abnormal tingkat terendah, hiena, muncul tepat di depan mereka. Para siswa mulai memeriksanya, bergumam di antara mereka sendiri, menyebutnya kekejian. Tiba-tiba, hewan itu bergerak ke arah jeruji kandang dan mulai menggeram dengan gila, menyebabkan para remaja segera mundur. Sementara itu, Liu Yuxi memutuskan untuk melanjutkan dengan manual awal tentang hewan abnormal. Mereka seharusnya sudah menerima semua pengetahuan yang diperlukan tentang spesies khusus ini, dan sekarang siapa yang akan berbicara tentang kelemahan hiena? Salah satu anak laki-laki berbisik kepada yang lain bahwa sudah ada lebih dari 1000 spesies yang dijelaskan dalam buku ini, siapa yang akan mengingat semuanya? Yang lain setuju, sebelum mereka diam dan terlihat terkejut begitu suara mencapai telinga mereka. Adakah yang mendengkur? Menyadari bahwa para siswa terganggu, guru ingin mencari tahu apa yang terjadi,
ketika para remaja menatap bocah berambut hitam itu tanpa memahami siapa yang bersandar di pohon dan mendengkur dengan tenang, tampaknya memperhatikan apapun di sekitarnya. Guru, memperhatikan ini, memanggil orang yang tidur dengan namanya, Xiaoming, dan kemudian meremas cambuknya, berteriak ketika dia berani tidur selama kelasnya. Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Tapi tiba-tiba mata merah orang lain terbuka lebar, seolah-olah remaja itu baru saja bangun dari mimpi. Dia segera mengambil sikap bertarung, mengepalkan tinjunya, akan menunjukkan kepada Liwang dan Long Huan bahwa mereka benar-benar menyimpang, katanya, dan kemudian dia juga berhenti tiba-tiba ketika dia merasakan penampilan intens teman-teman sekelasnya dan istrinya. Dia kemudian bertanya dengan lantang, tempat seperti apa ini? Bukankah seharusnya dia mati setelah penghancuran diri burung api itu? Kenangan Ning ini terlahir kembali setelah 300 tahun. Bocah itu mulai tertawa, mengatakan bahwa dia bahkan tidak membayangkan bahwa surga akan memberinya kesempatan lagi dalam hidup. Sekarang dia masih hidup, mantan rekannya akan membayar semua yang telah mereka lakukan. Tapi ternyata, dia bahkan tidak menyadari dia mengatakan ini kepada seluruh lingkungan karena Liu Yuxi berlari ke arahnya, menginjakkan kakinya ke depan dan bertanya, apa sih perhitungan ini? Apakah kamu membaca novelnya, Zio? Xiaoming hanya bisa menatap kejutan pada lompatan merah yang terbang ke arahnya, yang kemudian mengenai pipinya, membuatnya benar-benar memberikan punggung fana dan membenturkan wajahnya di pohon terbalik. Guru yang sama terus berteriak bahwa ternyata hidup itu tidak baik baginya, karena ia memutuskan untuk tidur selama kelasnya. Tubuh bocah itu akhirnya jatuh dengan gedebuk, sementara para siswa segera mulai berbisik tentang bagaimana semua orang tahu ini, bagaimana kaus kaki hitam dapat diasah, dan bagaimana, jadi pecundang Xiaoming ini baru saja memukul. Ya, tampaknya dia akhirnya menyerah, yang tidak mengejutkan, dengan indeks kekuatan hidup yang rendah, dia tidak akan pernah menjadi seorang pejuang, jadi tidak masuk akal baginya untuk memahami binatang yang tidak normal. Di bibir remaja lain, provokasi jahat terus muncul. Sampah seperti dia seharusnya sudah dikeluarkan dari gym sejak lama. Mereka tidak mengerti bagaimana dia masih memiliki kesadaran untuk tampil di kelas. Hampir tidak pulih, si rambut coklat bangkit dari lantai, membelai pipinya yang memar dan bertanya lagi tentang kelas. Tapi sepertinya begitu, dilihat dari ingatan mantan pemilik. Hari ini adalah hari kelas tentang mempelajari hewan abnormal dan, pada gilirannya, hanya latihan dari Akademi Seni Bela Diri. Sebelumnya, ia mampu menghancurkan hewan-hewan dari tingkat kekaisaran dan sekarang ia harus mempelajari tingkat nasional, yang terendah. Bagaimana semua ini? Dan pada saat yang sama, gadis Kenying, pemimpin kelompok ketiga, mengangkat tangannya dan memanggil guru. Dia segera membela anak laki-laki yang tidak mengerti apa-apa, mengatakan bahwa siswa ini harus melakukan pekerjaan paruh waktu setelah kelas karena keadaan keluarga yang sulit. Benar saja, alasan tidurnya adalah tapi dia tidak diizinkan untuk menyelesaikan, karena Kiwi Kang campur tangan dalam percakapan dan bertanya mengapa dia membela sampah ini. Bagaimanapun, tes menengah akan dimulai dalam sebulan, jika dia tidak lulus, dia akan dikeluarkan dari akademi. Qin mencoba untuk memperjuangkannya, tetapi segera terganggu oleh Liu Yuxi, yang meminta semua orang untuk tenang dan tutup mulut, dan kemudian beralih ke Xiaoming. Selama dia adalah seorang mahasiswa akademi, yang berarti dia juga, biarkan dia tahu di mana kelemahan hiena abnormal berada. Dan jika dia tidak merespons, dia harus menulis ulang manual awal tentang hewan abnormal 10 kali. Para siswa lain segera mulai tertawa, mengatakan bahwa dia mungkin bahkan tidak tahu di halaman mana informasi tentang hiena abnormal aktif, jadi bagaimana dia bisa menyebutkan kelemahan mereka? Selain itu, ketebalan bahan awal sangat besar sehingga bisa membunuh seseorang. Mereka pikir Xiaoming akan selesai menulis ulang 10 kali ketika kanker di pegunungan bersiul. Ya, jangan iri padanya. Kenying menoleh ke guru lagi, bertanya apakah dia tidak berpikir itu terlalu banyak, karena bocah itu. Tapi dia tidak diizinkan selesai lagi, karena si pirang dengan marah bertanya apakah dia benar-benar akan mengajarinya melakukan pekerjaannya. Si rambut coklat tidak tahu harus menjawab apa, sementara Kiking menatap Kenying, masih tidak mengerti mengapa dia selalu berusaha melindungi pecundang ini. Mungkin ada sesuatu di antara mereka, tetapi Xiaoming tampaknya tidak terkejut atau terhina, dia tersenyum.
Titik lemah hiena abnormal? Ya, si rambut coklat sudah mengenal mereka dengan baik sejak lama. Pada hari-hari ketika ia menjadi seorang pejuang, ia menghilangkan seluruh kelompok 80 hiena untuk mengasah seni memegang pisau. Karena itu, ia akan menunjukkan titik lemahnya bahkan dengan mata tertutup. Yang lain terus mengejeknya. Orang ini jelas tahu cara pamer. Ya, jika dia bisa menyebutkan semua titik lemah hiena, salah satunya akan ambil di sini, dan jika dia sedikit ragu dengan jawabannya, itu pasti akan menjadi bumerang. Guru terkejut dengan kepercayaan diri siswa sebelum setuju untuk mendengarkan. Kemudian, dia mendekatinya, mendukung tali cambuk di dagunya, mengatakan bahwa jika dia menjawab salah, maka. Tapi Xiaoming, menyadari tentang apa itu, segera berjalan pergi dan menunjukkan 4 jari, mengatakan bahwa, sejauh yang dia tahu, hiena abnormal memiliki 4 titik lemah. Wanita itu mengerutkan kening. Apakah anak ini tahu tentang titik lemah keempat? Sementara itu, siswa lain mulai tertawa keras, karena semua orang tahu bahwa spesies ini hanya memiliki 3 titik lemah, jadi dari mana yang terakhir berasal? Salah satu dari mereka bahkan tidak ragu bahwa sampah ini tidak tahu apa-apa, tetapi pria pintar yang bodoh ini lewati, benar-benar lucu. Kenying yang depresi menarik perhatiannya, mengatakan bahwa dalam manual awal hanya ada 3 titik lemah dalam hiena abnormal. Dia bertanya lagi, tidak percaya, menggosok lehernya dengan canggung, sebelum mengatakan bahwa pasti ada kesalahan dalam materi pelatihannya. Kiking mengedepankan jarinya, memerintahkan bocah itu untuk berhenti bermain. Buku itu dengan jelas menyatakan bahwa hiena abnormal hanya memiliki 3 titik lemah, tenggorokan, bagian perut, dan mata. Pikirkan itu, sampah umum yang gagal dalam ujian terakhir berpikir dia bisa mempertanyakan bahan pengajaran. Siswa lain mulai tertawa pelan. Dia memanggil guru lagi, mengatakan bahwa Xiaoming memiliki keberanian tidak hanya untuk tidur di kelas, tetapi juga untuk mempertanyakan keandalan materi pendidikan. Dia sendiri, sebagai hukuman, menyarankan untuk melarangnya menghadiri gym untuk sementara waktu, membiarkannya sedikit merenungkan tindakannya. Tapi Liu diam, ketika si rambut coklat memutuskan untuk campur tangan, tersenyum dan mengatakan bahwa wanita itu sendiri mampu memutuskan dan di mana ia menempelkan moncong babi. Secara alami, ini menyakiti ego orang lain, yang membuat bocah itu segera berteriak bahwa Xiaoming hanya pergi. Cukup sudah, ekspresi Puya berubah menjadi senyum yang kejam. Dia sendiri mulai bertanya apakah si rambut coklat mendengar, guru sendiri memerintahkannya untuk menutup mulutnya. Tetapi wanita itu malah menoleh ke siswa yang sombong, meneriakkan namanya dan mengatakan bahwa dia memerintahkan Kiking untuk menutup mulutnya. Sementara itu, auranya benar-benar menunjukkan bahwa wanita itu jelas marah, siap untuk memberinya pelajaran dengan cambuk setiap saat. Bocah yang tercengang itu segera menyadari bahwa dia telah melewati batas, karena dia mengoceh bahwa dia akan diam. Ketika Liu Yuxi beralih ke brunet, suasana hatinya kembali normal dan aura yang berpengalaman tampaknya menghilang seperti angin. Dia ingat bahwa dia baru-baru ini mengatakan bahwa hiena abnormal memiliki 4 titik lemah, dalam hal itu, di mana yang terakhir. Bahkan prajurit yang paling dikenal secara resmi tidak menyadari tempat yang rentan ini, jadi bagaimana anak itu tahu tentang hal itu, Xiaoming? Xiaoming mulai berkata dengan sedikit senyum bahwa semuanya sangat sederhana, karena titik lemah keempat terletak, tetapi kemudian binatang abnormal, yang duduk diam sebelumnya, terletak. Tiba-tiba dia mulai menggeram keras, dan tengkuk ungu menggigil. Mata kuningnya segera menyala lebih terang, dan sangkar besi benar-benar bergetar dengan tubuh besar hewan itu. Mantan pahlawan dengan hati-hati mengamati bahwa ada sesuatu yang salah dengan binatang itu, dan kemudian, seolah-olah secara berurutan, dengan gerakan tiba-tiba, kepala hewan mendorong jeruji kandang, benar-benar menghancurkannya. Si pirang yang ketakutan segera berbalik, tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa. Hiena segera melarikan diri dari kandang dan berlari ke arah para siswa, menyebabkan mereka berlari berteriak bahwa binatang yang abnormal telah berhasil keluar, meminta bantuan guru dan berusaha bersembunyi dari pandangan marah binatang itu sesegera mungkin. Binatang abnormal itu sendiri menuju Raja Qi dengan kecepatan tinggi, ingin mencabik-cabiknya. Bocah itu, yang secara alami ketakutan, berjalan pergi berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Dia meraih bahu Qinyan, yang berada di dekatnya,
berlari mengejarnya, menempatkan gadis malang, yang bahkan tidak punya waktu untuk mengarahkan dirinya, sebagai sasaran binatang itu. Binatang itu membuka mulutnya dan maju ke arah mereka, memperlihatkan gigi dan cakarnya yang tajam. Sementara bocah sombong itu gemetar ketakutan, dan si rambut coklat hanya bisa menghadapi mulut monster yang terbuka. Ketakutan, Liu Yuxi meneriakkan nama muridnya, bermaksud lari kepadanya, karena hidupnya tergantung padanya. Ying berpikir semuanya sudah berakhir ketika mulutnya yang bergigi dan ngiler mendekati wajahnya, berniat merobek seluruh kepalanya. Tapi kemudian Xiaoming melepaskan diri dan dalam sekejap menangkap gadis di depan hiena abnormal, memeluknya dengan gaya pengantin, yang tentu saja tidak dia harapkan. Pada awalnya, dia tidak mengerti apa yang terjadi dan hanya dengan antusias meneriakkan nama orang lain. Sementara bocah itu sendiri menempatkan dua jari di depan dengan cara yang mengancam, mengucapkan, "Mati," untuk anjing yang muncul. Dia kemudian menekan jari-jarinya ke punuk di antara moncong dan matanya, sementara hiena masih membuka mulut. Tetapi setelah sentuhan ini, seluruh bagian depan binatang yang abnormal mulai pecah, dan hewan itu jatuh mati, dengan sungai darah menetes dari mulutnya. Qinyan sudah berhasil bangun pada titik ini. Namun, dia masih menempel dengan putus asa dan takut ke dada orang lain. Kemudian, dengan sedikit senyum, dia memberitahu dia bahwa titik lemah keempat dari hiena abnormal terletak di antara matanya, sementara dia meletakkan telapak tangannya di pinggang Qinyan, yang merupakan kecil, masih memeluknya. Pipi gadis itu memerah karena malu. Bocah itu bertanya apakah dia baik-baik saja, yang dengan malu-malu dia sesuaikan rambutnya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dengannya sebelum berterima kasih kepada si rambut coklat. Dia berpikir, dengan sangat kagum, bahwa untuk beberapa alasan, pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar aman. Hiena abnormal adalah salah satu hewan terlemah di tingkat nasional, seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan sangkar besi. Berdiri di depan mayat binatang buas itu, Xiaoming terus beralasan bahwa sesuatu yang aneh jelas terjadi di sana. Tapi kemudian sebuah fragmen merah kecil keluar dari kepala hewan, lebih seperti bintang, yang bergerak dengan percaya diri dan jatuh di dada pahlawan, sementara dia hanya bisa melihat dengan terkejut dan mengalahkan matanya. Apa-apaan? Tetapi segera muncul jendela status, menginformasikan bahwa hiena abnormal telah dihancurkan dan unit kekuatan hidup juga telah diperoleh. Xiaoming hanya bisa menghadapi jendela biru ini, tidak memahami apa yang baru saja terjadi dan apa arti unit kekuatan vital ini di jendela. Ketika dia mengklik, namanya ditampilkan pada tab pembawa, dan dia sekarang memiliki 11 unit life force. Jadi membunuh binatang buas normal memberinya peningkatan kekuatan itu sendiri. Si rambut coklat mengepalkan tinjunya, tersenyum puas. Sistem ini dibuat untuknya. Para siswa yang khawatir, yang berjarak beberapa kaki dari pahlawan, segera menunjukkan apa yang terjadi, mendesak mereka untuk melihat sebelum bertanya apakah hiena sudah mati. Yang lain berteriak bahwa dia dibunuh dengan pukulan oleh Xiaoming, yang, bersama dengan gadis itu, masih berdiri di depan mayat binatang itu. Setelah itu, Liu berjongkok di sebelah hewan yang mati, dengan lembut menyentuh bagian atas kepala hiena dengan dua jari. Dengan hanya sapuan jarinya, dia menghancurkan tengkorak hiena yang abnormal menjadi berkeping-keping. Bahkan Liu terkesan dengan fakta bahwa ia mencapai akurasi dan perhitungan kekuatan dampak tersebut. Wanita itu berusaha merasakan pahlawan hari itu di belakangnya, sebelum mencatat bahwa, bagaimanapun juga, Xiaoming tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama. Para siswa yang ketakutan segera memanggilnya, menanyakan apakah hiena benar-benar mati, gemetar ketakutan untuk hidup mereka sendiri. Si pirang berdiri dan merespons secara positif, mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut, karena binatang yang tidak normal itu mati. Dia juga berbicara kepada seluruh kelas untuk menyampaikan bahwa siswa yang baru-baru ini menyelamatkan mereka mengatakan segalanya dengan benar, titik rentan keempat dari hiena abnormal benar-benar terletak di antara mata. Namun, pengetahuan ini terkait dengan isi kursus pelatihan tingkat atas, dan belum diajarkan. Wanita itu menoleh ke Xiaoming dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya, mengatakan bahwa kali ini dia melakukannya dengan baik. Dia akan melaporkan kejadian itu sehingga dia mendapatkan lebih banyak poin akademis. Si rambut coklat terima kasih sambil tersenyum.
sementara anggota kelompok lainnya segera mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Liu tidak hanya memuji Xiaoming, tetapi juga memberinya poin. Apakah matahari tiba-tiba terbit di barat atau apa? Setelah itu, salah satu siswa turun tangan, mengatakan bahwa Xiaoming hanya cukup beruntung untuk menemukan titik lemah keempat hiena dari suatu tempat. Jika dia berada di posisi Xiaoming, dia akan berhasil juga. Siswa lain juga memintanya untuk tidak berbicara omong kosong, karena bahkan Kiwi Kang ketakutan dan bersembunyi di belakang Qinyan, dan kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Ruqi. Mereka terus berdebat dan berbicara tentang bagaimana Xiaoming sekarang memiliki perhatian dari gadis-gadis dalam kelompok, yang memiliki mata yang dipenuhi hati, sementara anak laki-laki lain mencoba untuk membenarkan diri mereka sendiri dan mendapatkan kembali citra mereka. Namun, setelah ekspresi di wajah Xiaoming, tidak ada yang percaya mereka sekarang. Semua orang mulai tertawa, menutupi mulutnya dengan telapak tangannya, sementara pemimpin itu bahkan menutup matanya karena malu. Ngomong-ngomong, itu bukan kejahatan untuk dibanggakan, jadi biarkan dia bicara jika kau mau. Huei mulai marah, mengatakan bagaimana orang-orang ini tidak percaya padanya. Nah, jika itu masalahnya, dia akan membuktikannya kepada mereka sekarang. Lagi pula, itu hanya hiena yang tidak normal, mengapa dia takut? Bocah itu menarik binatang yang mati itu ke belakang lehernya, memaksanya untuk mengangkat bagian atas mulutnya sementara juga meraih gigi besar dan menjulurkan kepalanya ke dalam. Gadis-gadis itu bergumam bahwa ini adalah kekejian, dan pemimpin itu masih menutupi wajahnya dengan telapak tangannya, tidak mengerti apa yang dia lakukan.